Tugas kita hanya berjalan, biarkan Allah yang melukis hasil akhirnya. Kalimat ini bukan sekedar kata-kata penyemangat, tapi sebuah prinsip hidup yang bisa membuat hati tenang dan pikiran lebih damai. Hidup ini bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang menjalani peran kita sebaik mungkin. Kita diminta untuk berusaha semaksimal yang kita bisa, berpikir, merencanakan, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah yang disebut ikhtiar, atau dalam kalimat tadi, berjalan. Namun, usaha bukan berarti memaksa hasil. Dalam pandangan iman, ikhtiar adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan bahwa manusia hanya akan mendapatkan apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Ayat ini mengingatkan kita bahwa usaha adalah kewajiban kita, dan Allah pasti melihat itu. Tapi setelah semua usaha dilakukan, kita harus belajar melepaskan. Hasil akhir bukan di tangan kita. Disitulah peran tawakul, yaitu menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh percaya. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik, bahkan saat hasilnya tidak sesuai harapan kita. Kadang kita berpikir keberhasilan datang dari kepintaran, kekuatan, atau perencanaan kita. Padahal semua itu hanya seperti kanvas kosong. Dan hanya Allah yang bisa melukis gambaran akhirnya. Kalau kita benar-benar paham bahwa tugas kita hanya berusaha dan Allah yang menentukan hasil, maka kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Tak akan mudah kecewa, tak akan sombong saat berhasil, dan tak akan takut saat gagal. Tugasmu hanya berjalan, biarkan Allah yang melukis hasil akhirnya. Kisah Siti Hajar di lembah Mekah yang gersang adalah mahakarya spiritual yang sempurna untuk memahami filosofi ini. Di tengah keputusasaan yang mencekik, dengan putra, Ismail, yang berintih kehausan, peran Hajar hanyalah satu, berjalan. Tindakannya berlari bolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Gerakan ini, yang kini dikenal sebagai sa'i, adalah wujud tertinggi dari ikhtiar yang didorong oleh keimanan yang murni. Secara akal sehat, berlari di antara 2 bukit tandus mustahil menghasilkan air. Namun Hajar terus bergerak, menunjukkan bahwa berjalan itu melampaui logika. Ia adalah kegigihan jiwa yang menolak berputus asa dan bukti kesungguhan hati yang mencari pertolongan ilahi. Hajar mengajarkan kepada kita bahwa berjalan atau usaha maksimal kita adalah sebuah kewajiban ibadah yang harus ditunaikan hingga batasnya. Ia fokus pada penunaian kontraknya sebagai hamba yang aktif dan pantang menyerah. Dan ketika Hajar telah menyelesaikan bagiannya, setelah usahanya mencapai klimaks kepasrahan, barulah Allah melukis hasil akhirnya. Keajaiban pun terjadi. Air Zam-Zam menyembur deras. Yang menakjubkan, air itu tidak muncul di titik-titik yang ia datangi, melainkan di bawah hentakan kaki bayinya, dari arah yang sama sekali tidak ia duga atau rencanakan. Momen penyemburan Zam-Zam ini adalah penegasan abadi bahwa usaha adalah milik kita, dan hasil akhir adalah miliknya. Usaha kita adalah tanggung jawab kita, sedangkan penyelesaian, keajaiban, dan hasil yang menakjubkan sepenuhnya berada dalam genggaman kehendaknya. Kisah Hajar menjadi kenangan yang tak lekang oleh waktu. Teruslah berjalan dengan sepenuh hati dan keyakinan, karena pertolongan dan hasil terindah akan datang tepat pada waktunya, dari arah yang paling mengejutkan, setelah kita dengan tulus menuntaskan segala daya upaya. Prinsip ini juga dipahami dengan sempurna oleh para sahabat Nabi dalam setiap keputusan besar. Ambil contoh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau berada di perbatasan Syam dan mendapat kabar adanya wabah penyakit menular yang melanda wilayah tersebut. Beberapa sahabat bertanya, "Apakah engkau lari dari qadar Allah, wahai Amirul Mukminin?" Jawaban beliau menjadi landasan teologis yang agung. Kita lari dari qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Keputusan untuk tidak memasuki area wabah adalah ikhtiar, sebuah berjalan yang bijaksana dan hati-hati, sebuah perhitungan yang tidak menantang takdir, melainkan mengambil langkah terbaik yang diizinkan dalam takdir itu sendiri.
Ini mengajarkan kita bahwa menggunakan akal, perencanaan, dan kehati-hatian adalah bagian dari qadar yang diwajibkan oleh Allah. Dalam konteks ini, berjalan berarti mengambil langkah pencegahan yang paling logis dan rasional. Sebuah penghormatan terhadap hukum-hukum sebab akibat yang telah Allah tetapkan di alam semesta. Ikhtiar adalah sains, dan tawakul adalah iman. Setelah langkah kaki kita usai menunaikan ikhtiar, setelah kita mengerahkan potensi dan upaya, layaknya Siti Hajar berlari di antara bukit, saatnya kita melangkah memasuki fase tawakul yang murni. Inilah saatnya untuk benar-benar membiarkan Allah yang melukis hasil akhirnya. Tawakul adalah puncak dari penyerahan diri, di mana kita melepaskan semua belenggu kekhawatiran, kecemasan, dan ambisi berlebihan terhadap bagaimana dan apa hasil akhirnya. Kita melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa hasil terbaik yang paling adil dan penuh hikmah sudah tertulis dengan indah di sisi Allah. Sebuah ketetapan yang jauh melampaui batasan pandangan kita sebagai manusia. Tawakal sejatinya adalah seni melepaskan kendali, sebuah pemahaman spiritual yang mendalam bahwa kita hanyalah kuas yang bergerak sesuai petunjuk. Sementara, sang seniman agung yang memegang palet dan kanvas adalah Allah Azza wa Jalla. Keseimbangan agung antara usaha dan penyampaian ini ditegaskan secara praktis oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya mengenai mengikat unta, beliau bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Perintah untuk menegakkan unta adalah analogi sempurna dari ikhtiar kita, tindakan pencegahan, perencanaan, dan usaha yang wajib kita lakukan. Setelah unta itu diikat dengan kuat, barulah kita serahkan hasil pemeliharaannya sepenuhnya kepada Allah. Inilah tawakal. Rumus ini adalah kunci emas menuju kedamaian sejati. Jangan pernah biarkan usahamu yang keras dan perencanaanmu yang matang mengalahkan keyakinanmu pada kuasanya. Dan pada saat yang sama, jangan biarkan keyakinanmu yang kuat mematikan usahamu dan membuatmu menjadi hamba yang pasif. Keseimbangan ini memastikan bahwa kita selalu menjadi hamba yang aktif dalam beribadah melalui usaha, sekaligus hamba yang berserah diri sepenuhnya dalam menerima ketetapan takdir. Ketenangan jiwa ini terpancar jelas dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat beliau dan Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur dalam perjalanan hijrah. Ketika kaum Quraisy tiba di mulut gua, Abu Bakar merasa sangat cemas. Namun Rasulullah SAW dengan tawakal yang sempurna berbisik menenangkan, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surah At-Taubah ayat 40. Di saat usaha ikhtiar mereka telah mencapai batasnya dan nyawa berada di ujung tanduk, yang tersisa hanyalah keyakinan absolut bahwa Allah sedang melukis perlindungan agung berupa sarang laba-laba dan sarang burung merpati di mulut gua. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika berjalan kita sudah maksimal, maka lukisan Allah akan mengabaikan logika fisik demi menjalankan kehendaknya. Lihatlah bagaimana kehidupan ini penuh dengan contoh-contoh ketika manusia telah berikhtiar, dan kemudian Allah hadir dengan hasil terbaik. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang berdiri di tepi Laut Merah dikejar oleh pasukan Fir'aun. Secara logika, di depan laut luas, di belakang pasukan bersenjata tiada jalan keluar. Namun Nabi Musa tidak menyerah. Ia tetap berjalan, menunaikan ikhtiarnya dalam bentuk keimanan total. Lalu Allah berfirman, "Pukulkanlah tongkatmu ke laut." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Air laut terbelah, bukan karena kekuatan tongkat, tapi karena Allah melukis hasil akhir dari keimanan dan keberanian Musa. Keajaiban itu adalah hadiah dari tawakal yang mendalam. Begitu pula kita, wahai saudaraku. Berapa banyak dari kita yang telah mencoba, berjuang, menangis dalam doa lalu berputus asa karena merasa hasil tak sesuai harapan. Padahal, bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk, atau menunda sesuatu yang kita minta karena waktu terbaik belum tiba. Tawakal yang murni membuat kita memahami bahwa lukisan ilahi selalu adil, penuh rahmat, dan pasti. Allah berjanji melalui sabda Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan doanya, ditunda untuk waktu yang lain, atau dipalingkan dari suatu keburukan yang setara. Hadis ini menegaskan bahwa tidak ada ikhtiar yang sia-sia dan tidak ada tawakal yang disalahi. Setiap langkah berjalan, kita akan dibalas dengan salah satu dari 3 bentuk kebaikan.
Maka meskipun hasil yang kita terima saat ini tampak menyakitkan atau berbeda dari yang kita inginkan, kita harus yakin bahwa itu adalah lukisan terbaik yang memang kita butuhkan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Maka setelah memahami hakikat ikhtiar dan tawakal melalui teladan dan ajaran Nabi, satu-satunya tugas kita yang tersisa hanyalah teruslah bekerja dengan hati yang tenang. Tanamkan benih usaha Anda dengan keyakinan yang mendalam dan serahkanlah sepenuhnya kuasa takdir kepada Sang Pencipta. Karena ketahuilah, lukisannya adalah sebuah masterpiece abadi yang dirancang untuk membawa Anda menuju derajat tertinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika rasa lelah mulai menyergap dan Anda merasa langkah-langkah perjuangan Anda seolah tak berarti, ingatlah inti sebuah kebenaran mendasar bahwa Allah tidak pernah menilai hasil akhir. Dia hanya menilai niat tulus dan kualitas perjalanan Anda. Jalanilah hidup ini bukan karena Anda yakin 100% akan mencapai keberhasilan materi yang Anda inginkan, tetapi karena Anda yakin bahwa setiap tetes keringat dan usaha yang Anda curahkan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Jalanlah terus, jangan pernah berhenti, sebab menentukan hasilnya bukan tugas Anda, hasilnya adalah kuasa Allah semata. Siapapun yang dengan sepenuh hati melibatkan Allah dalam setiap perencanaan dan langkahnya, niscaya akan menjadi saksi atas keajaiban yang terbentang dalam hidupnya. Karena janjinya adalah kepastian yang tak tergoyahkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluarnya dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah intisari dari hidup yang benar-benar damai dan bermakna, berjalan dengan semangat penuh dan menunggu hasil dengan ketenangan sejati.